Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Suryana, NPM 7420121208, semester 2 non reguler, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan review pertemuan ketiga hukum pidana. Bab 2, tindak pidana atau strafbar, vet atau delik. A. Istilah lebih banyak digunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana atau peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, 1. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. 2. Semua instansi penegak hukum aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang terakhir, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana atau yang lainnya. Jadi banyak orang menggunakan istilah tindak pidana. Contohnya di undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Contoh lain, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Lihat dari sisinya terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal acts, 2 pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana itu dibagikan menjadi 2. Yang pertama, unsur objektif. Contohnya seperti perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Kemudian unsur melawan hukum, kemudian unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, atau unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu yang pertama kesengajaan atau dolus, yang kedua kealpaan atau culpa, yang ketiga niat atau permanen, yang keempat maksud augment, kelima dengan rencana terlebih dahulu atau met, keenam perasaan takut atau pres. Jadi unsur-unsur tindak pidana itu diberikan menjadi 2, apakah berdasarkan unsur objektif atau subjektif. Contohnya pasal 362 tentang pencurian. Pasal 362 termasuk unsur objektif karena di dalam pasal tersebut ada kata melakukan pencurian, berarti termasuk objektif karena itu termasuk perbuatan dan kelakuan. Tindak pidana mempunyai pengertian yang luas dari yang pertama, bagian delik atau bestadelen penhets delik meliputi terdapatnya dalam rumusan delik. 2. Menuntut umum harus menyatukan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti di hakim harus membebaskan terdakwa. Yang kedua, elemen atau unsur delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana sesuatu akibat terhadap pelakunya terhadap akibat yang timbul. Disalahkannya berdasarkan kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Kelima, apabila hakim merasa ragu maka harus menapaskan tertuduh dari tuntutan hukum. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana itu dibedakan menjadi 3. 1. Hanya memberikan nama yuridis kualifikasi tanpa menyebutkan unsur. Misalnya pasal 351, 297 dan atau 184 KUHP. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281, 305 KUHP. Ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya kasus pencurian 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana itu cuma ada 2. Yang pertama hanya manusia untuk tindak pidana umum.
Yang kedua, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian review video dari saya mata kuliah hukum pidana. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.